Kami IRA Cabang Aceh mengucapkan selamat Hari Artritis Sedunia dan ulang tahun IRA yang ke-50. Wujudkan sendi sehat bersama IRA. Artritis merupakan salah satu gejala di mana terjadi suatu keradangan pada sendi. Artritis dapat mengenai di berbagai tingkatan usia. Bersama IRA kita wujudkan sendi sehat Indonesia kuat. Selalu semangat menuju remisi. Saya Dr. Dewayu Kartika Tegiwati, spesialis penyakit dalam. Saya Dr. Pandi Kurniari, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi. Saya Dr. Ratih Bulansari Manuaba, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi. Saya Dr. Gede Kambayana, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi dari IRA Cabang Bali, mengucapkan selamat Hari Artritis Sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IRA Cabang Balikpapan mengucapkan selamat Hari Artritis Sedunia tahun 2022 dan 50 tahun Perhimpunan Reumatologi Indonesia. Bersama kita tingkatkan kualitas hidup pasien penyakit reumatik. Wujudkan sendi sehat bersama IRA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Artritis Sedunia 12 Oktober 2022. Dengan meningkatkan kewaspadaan, penegakan diagnosis sedini mungkin, dan pengobatan yang tepat waktu, tepat jenis, dan tepat dosis, pasien artritis dapat menjalani kehidupan yang nyaman. Mari wujudkan sendi sehat bersama IRA. Dan selamat untuk Perhimpunan Reumatologi Indonesia yang telah 50 tahun berkarya. Semoga IRA bertambah jaya, terus berkarya dan berinovasi meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama para penyandang reumatik di Indonesia. Kami dari IRA Cabang Banjarmasin mengucapkan selamat Hari Artritis Sedunia tahun 2022 dan 50 tahun Perhimpunan Reumatologi Indonesia. Ke Banjarmasin membeli bingka, jangan lupa makan ketupat. Bersama IRA kita bisa. Bersama sehatkan sendi masyarakat. Kami dari IRA Jakarta mengucapkan selamat memperingati World Arthritis Day 2022. Dan selamat ulang tahun yang ke-50 untuk Perhimpunan Reumatologi Indonesia. Mari wujudkan sendi sehat bersama IRA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IRA Cabang Padang dengan ini mengucapkan selamat Hari Artritis Sedunia, sekaligus juga mengucapkan selamat hari jadi Perhimpunan Reumatologi Indonesia yang ke-50. Dengan memperingati Hari Artritis Sedunia ini, pelayanan terhadap pasien yang mengalami nyeri sendi akan berjalan lebih baik. Wujudkan sendi sehat bersama IRA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami IRA Cabang Sumatera Selatan mengucapkan selamat Hari Jadi IRA. Semoga tetap berjaya dan terus berkiprah dalam kemajuan reumatologi dan autoimun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini saatnya seluruh dunia mengenali artritis atau nyeri sendi. Nyeri sendi dapat mengenai siapa saja dan banyak macamnya. Semakin cepat dikenali, maka akan semakin cepat pula ditangani agar kualitas hidup kita tetap terjaga. Untuk itulah IRA hadir untuk membawa dampak bagi kesehatan sendi masyarakat luas dalam wujud pelayanan kedokteran, pendidikan kesehatan,
dan penelitian. Untuk mewujudkan sendi sehat, hidup semangat, wujudkan sendi sehat bersama IRA. Selamat memperingati World Arthritis Day. Dan selamat ulang tahun ke-50 Perhimpunan Rheumatologi Indonesia. Mari wujudkan sendi sehat bersama IRA. Artritis adalah suatu kondisi peradangan pada sendi yang dapat disebabkan oleh berbagai macam penyebab. Setiap pasien yang mengeluh nyeri sendi, perlu kita cari diagnosis utamanya, salah satunya dengan pemeriksaan ronsen sendi. Secara teori, radang sendi dapat disebabkan oleh berbagai penyakit. Penyakit radang sendi tidak hanya disebabkan karena asam urat, namun banyak juga penyakit sendi yang lain yang disebabkan karena penyakit rematik autoimun, infeksi pada sendi, osteoartritis atau pengapuran karena faktor usia, dan penyakit sendi yang lainnya. Dokter akan menentukan lokasi sendi dan jumlah sendi yang terlibat. Bisa 1 sendi, 2-4 sendi, atau bahkan lebih dari 4 sendi, yang salah satunya disebabkan karena rheumatoid arthritis. Untuk mendiagnosis artritis, maka yang diperlukan satu adalah anamnesis yang teliti, yang berikutnya adalah pemeriksaan fisik, dan bila diperlukan maka dilakukan pemeriksaan penunjang, sehingga diharapkan kita bisa mendapatkan diagnosis yang tepat. Dengan diagnosis yang tepat, maka terapinya pun akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Deteksi serta penanganan sedini mungkin penyakit radang sendi dapat mencegah kecacatan maupun komplikasi yang lain. Dalam rangka peringatan Hari Artritis Sedunia pada tanggal 12 Oktober 2022, kami IRA Cabang Semarang mengucapkan Selamat Hari Artritis Sedunia tahun 2022. Terima kasih. Saya Dr. Suyanto Hadi ikut memperingati Hari Artritis Sedunia, dan tentu saja pada hari ini mengingatkan kita pada perjuangan kita yang berat untuk melakukan penelitian-penelitian dalam bidang artritis. Kemudian ditambah lagi adanya pandemi COVID-19 ini yang juga menyebabkan gangguan muskuloskeletal yang bervariasi, sehingga perjuangan kita cukup berat. Mari kita berjuang bersama-sama untuk mencegah dan mengobati artritis ini. Terima kasih. Selamat pagi, dari Purwokerto, Jawa Tengah, mengucapkan selamat merayakan Hari Artritis Dunia tahun 2022. Harapan saya, semoga pelayanan rheumatologi menjadi lebih baik ke depannya, terutama untuk pengadaan obat-obatan. Terima kasih.
Disease-modifying anti-rheumatic drugs atau kemudian yang disingkat dengan DMARD adalah sekelompok obat-obatan yang digunakan untuk mengobati penyakit rematik autoimun. DMARD kemudian dikelompokkan menjadi synthetic DMARD dan biological DMARD. Synthetic DMARD dibagi menjadi conventional DMARD dan target synthetic DMARD. Adapun tujuan pemberian DMARD adalah mencapai dan mempertahankan remisi, mengurangi relapse ataupun juga flare, mengurangi kebutuhan kortikosteroid, mengurangi nyeri dan inflamasi untuk mencegah kerusakan sendi dan mempertahankan struktur dan fungsi sendi. Kita kembali ke kasus Nyonya A. Methotrexate adalah core drugs untuk pengobatan rheumatoid arthritis, sehingga kita mulai pemberiannya dengan MTX. Apabila didapatkan kontraindikasi untuk MTX, maka kita dapat memberikan leflunomide ataupun juga sulfasalazin. Dengan memperhatikan pencapaian target, apabila kita dapatkan aksial SPA-nya stabil, maka apabila pasien dalam terapi agen biologik, maka agen biologik tersebut diteruskan dan tidak di-stop. Tapi kalau misalnya pasien disertai dengan OAINS, yang pertama kita stop adalah OAINS-nya. Bila pasien dengan biologik dengan konvensional DMARD, maka yang kita stop pertama adalah konvensional DMARD dan agen biologiknya kita teruskan. Kami IRA Cabang Aceh. Maaf dok, masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar dalam rangka World Arthritis Day dan 50 tahun Perhimpunan Rheumatologi Indonesia atau IRA. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum memulai acara, perkenalkanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari pengurus pusat IRA,
kemudian menginjak ke acara inti yaitu webinar awam dengan 2 topik utama. Topik pertama adalah nyeri pinggang inflamasi, bagaimana membedakan dengan nyeri pinggang lainnya. Dan topik kedua adalah ankylosing spondylitis, apa dan bagaimana pengelolaannya. Diikuti kemudian oleh sesi diskusi dan tanya jawab, dan acara terakhir adalah penutup. Selanjutnya akan kita dengarkan pembukaan dan sambutan dari pengurus pusat IRA yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua 2 PP IRA, Dr. Radiati Umi Partan, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi. Kepada Dr. Radiati Umi Partan, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi, kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, moderator, pembawa acara, dan pembicara, dan yang saya hormati seluruh peserta. Saya lihat dari berbagai daerah, barangkali begitu ya. Saya mewakili pengurus pusat IRA mengucapkan terima kasih atas peran sertanya dan atas kesediaannya meluangkan waktu. Tentunya di hari Minggu ini banyak kesibukan lain bersama keluarga, dan tentunya ini adalah satu hal yang menggembirakan karena di antara kesibukan yang sedemikian padatnya, Bapak Ibu sekalian, sejawat sekalian masih menyempatkan untuk mengikuti acara kami dari IRA. Kami juga berharap acara ini bermanfaat karena selama ini nyeri pinggang selalu dikaitkan dengan gangguan saraf, padahal nyeri pinggang itu ada banyak faktor yang menyebabkan itu terjadi, sehingga nyeri pinggang itu harus dikenali dengan baik dan diidentifikasi dengan baik. Barangkali dengan mengikuti acara ini, Bapak Ibu sekalian dapat memahami seperti apa nyeri pinggang. Dan dalam rangka Hari Artritis Sedunia, kami dari IRA berharap dengan acara webinar ini membuka wawasan kita semua tentang nyeri pinggang, dan tentunya Bapak Ibu bisa mencari pertolongan yang tepat sehingga dapat berobat dengan tepat. Demikianlah, dan terakhir saya juga mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang sudah menyusun acara dengan cukup baik. Dalam hal ini, webinar ini tentunya membutuhkan effort yang cukup banyak dengan melibatkan seluruh energi untuk menyiapkannya. Demikianlah, saya ucapkan selamat mengikuti webinar kepada seluruh peserta. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, baik bisa dilakukan secara langsung maupun secara online, kita juga menyiapkan tempat di website IRA. Demikianlah, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Radiati Umi Partan, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi, yang telah memberikan kata sambutan. Menginjak kepada acara inti kita, yaitu webinar awam. Webinar kali ini akan dipandu oleh Dr. Sandra Cynthia Langau, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi. Beliau adalah seorang konsultan reumatologi di Siloam Hospital Lipo Village, Tangerang, Banten. Menamatkan dokter umum di Universitas Gadjah Mada, kemudian spesialis penyakit dalam di Universitas Samratulangi, dan mendapatkan konsultan reumatologi dari Universitas Indonesia tahun 2015. Beliau terdaftar sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Tangerang, kemudian terdaftar sebagai anggota PAPTI, anggota Indonesian Rheumatology Association atau IRA, dan Member of American College of Rheumatology atau ACR. Kepada Dr. Sandra Cynthia Langau, SPPD,
konsultan reumatologi, kami persilakan untuk memandu jalannya webinar. Baik, terima kasih Dr. Gede, terima kasih Dr. Radiati yang mewakili IRA. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung dalam webinar Perhimpunan Reumatologi Indonesia pada pagi hari ini. Hari ini kami dari Perhimpunan Reumatologi Indonesia mengadakan suatu webinar dalam rangkaian acara memperingati World Arthritis Day tahun 2022 dan juga ulang tahun Perhimpunan Reumatologi Indonesia yang ke-50. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang ahli dalam bidangnya masing-masing yang akan memberikan pengetahuan kepada Bapak Ibu sekalian untuk lebih mengenal tentang keluhan nyeri pinggang. Jadi nyeri pinggang ini suatu keluhan yang sangat sering kita temukan dalam keseharian kita. Namun kadang-kadang memang ada beberapa penyebab yang terlambat terdiagnosis. Nah, hari ini kita akan belajar, topik pertama kita adalah tentang nyeri pinggang inflamasi. Bagaimana kita membedakan dengan nyeri pinggang lainnya? Pembicara pertama kita hari ini adalah Dr. Mirsa Saka Pratama, spesialis penyakit dalam. Beliau menamatkan pendidikan dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam, dan konsultan reumatologi dari Universitas Brawijaya, dan aktif dalam berbagai organisasi profesi seperti IDI, IRA, PAPDI, dan Perosi Cabang Malang. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Dr. Mirsa. Terima kasih Dr. Sandra atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia karena telah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing ilmu ya terkait sama nyeri pinggang inflamasi. Nah, dan juga yang saya hormati Dr. Radiati dan juga para pembicara sekalian. Baik, pada pagi hari ini saya ingin mencoba membicarakan mengenai suatu nyeri pinggang. Yang mana ada satu jenis nyeri pinggang yang mungkin kita perlu ketahui nih, namanya nyeri pinggang inflamasi. Wah, itu apa ya nyeri pinggang inflamasi ya? Atau kita sebut secara awamnya sih kita bilang nyeri pinggang keradangan ya. Nah, bagaimana nanti kita membedakan nyeri pinggang yang inflamasi ini atau keradangan ini dengan nyeri pinggang yang lain ya. Nah, ini kita akan belajar ya, apakah ini kira-kira berbahaya atau tidak. Nah, ini kita akan coba kita lihat ya. Nanti kita akan sama-sama belajar nih, apa saja sih sebenarnya penyebab dari nyeri pinggang itu ya, lalu jenis-jenisnya apa saja, nah lalu apa itu tadi nyeri pinggang inflamasi, dan nanti kalau misalnya nyeri pinggang inflamasi ini dibiarkan, tidak diobatin atau tidak diapa-apakan, nanti bisa jadi apa? Nah, nanti kita akan sama-sama belajar ya. Jadi nyeri pinggang itu sendiri, mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah sering ya, mungkin ada juga yang mengeluhkan sering nyeri pinggang ya, jadi habis aktivitas nih, pinggangnya kok sakit, nggak bisa dibuat gerak, nggak bisa dibuat aktivitas, sakit banget ya. Dan ternyata memang di dunia sendiri ya, bahkan di Indonesia ya, hampir 50% orang itu pasti mengeluhkan nyeri pinggang ya, apapun penyebabnya. Nah, kalau kita lihat sendiri nih, sebenarnya di pinggang kita itu ada apa saja ya, apa saja nih yang ada di sana, sehingga kita bisa tahu kira-kira penyebab nyeri pinggang itu karena apa saja ya. Nah, di sini kalau kita lihat gambar ini ya, ada ototnya, lalu ada syarafnya, ya terus kalau kita buka lagi ada tulang-tulang juga di sana. Nah ini kalau masih dari otot dan tulang saja, kalau kita buka lagi ternyata ada organ-organ dalamnya juga. Nah ternyata pinggang itu ada banyak sekali ya, di dalam sana ada macam-macam. Nah sehingga karena organnya ada macam-macam, maka penyebab dari nyeri pinggang ini juga cukup sering, cukup banyak. Nah kebanyakan ternyata penyebab nyeri pinggang hampir 90% itu adalah nyeri pinggang mekanik. Wah, apa itu nyeri pinggang mekanik? Nyeri pinggang mekanik ini disebabkan karena adanya cedera atau ada kram atau ada suatu hal pada sistem otot atau sistem tulang kita ya. Jadi itu sistemnya karena mekanik. Ya misalnya habis angkat-angkat berat nih, lalu ada cedera di otot atau habis misalnya naik tangga nih, habis itu ada kram di otot. Nah, itu yang disebut dengan 90% penyebabnya nyeri pinggang itu karena suatu proses mekanik. Nah, lalu selanjutnya ada yang disebut dengan nyeri pinggang akibat syaraf. Nah, jadi ada misalnya syarafnya terjepit atau ada cedera pada syarafnya. Nah, itu bisa terjadi mengakibatkan nyeri pinggang.
Nah, lalu tadi kita sudah sama-sama melihat ya, bahwa di pinggang ini ada organ dalam. Nah, organ dalam itu kalau misalnya mengalami sakit atau nyeri, itu tidak bisa langsung dirasakan pada tempatnya itu ya, tetapi ada suatu penjalaran. Nah, kalau misalnya nih, contoh misalnya saluran kemihnya ada di sini, ada suatu batuk misalnya, maka dia akan akibatkan adanya nyeri di sana. Nah, itu juga bisa dijalarkan kepada pinggang kita, sehingga nyeri pinggang itu juga bisa terjadi karena adanya suatu kelainan pada organ dalam. Nah, tetapi jangan khawatir, ternyata yang diakibatkan karena organ dalam yang sakit ini tadi cuma sedikit sekali ya, jadi cuma hampir 1-2% aja, jadi sangat jarang. Nah, lalu nanti ini akan yang kita bicarakan, yaitu nyeri pinggang inflamasi atau kita sebut dengan nyeri pinggang keradangan. Dan ini juga cukup jarang ya sebenarnya, ya hanya 2% aja lah kurang lebih. Dan yang lain-lain yang tidak bisa kita tentukan juga ya, karena semua ini kan sebenarnya juga masih banyak yang perlu diteliti ya, ada banyak yang memang masih belum diketahui, sampai 2-4% nih. Nah, ini penyebab-penyebab yang lain nih apa saja ya? Kalau misalnya Bapak dan Ibu mengeluhkan nyeri pada pinggang ya, yang paling sering tadi adalah mekanik atau nyeri pada otot, yaitu sangat sering sekali ya. Paling sering penyebab nyeri pinggang adalah itu. Ototnya jadi kaku, tegang, habis aktivitas misalnya paling sering ya, atau habis olahraga, akibatnya nyeri di sana. Nah, itu adalah penyebab paling sering yang utama. Lalu mungkin pada orang-orang yang sudah usianya sudah senja, sudah tua ya, sehingga ada osteoartritis atau kita bilang ada pengapuran pada sendi ya. Jadi jaringan tulang rawannya mulai keropos, sehingga itu juga bisa mungkin mengakibatkan sakit. Atau ada kelainan pada syaraf, ya seperti ini misalnya, mungkin pernah dengar namanya penyakit HNP ya, atau hernia nucleus pulposus, yang mana ini ada di sini ada kayak semacam disknya gitu ya, ada kayak semacam ininya, ada semacam kayak penghubung antara tulang belakang, ini ada yang keluar. Nah, keluar akibatnya dia menjepit sarafnya. Nah, itu juga bisa mengakibatkan sakit pada pinggang. Ya, atau di sini ada lubang-lubang ini adalah tempat keluarnya saraf-saraf kita. Nah, karena ada faktor usia dan sebagainya, akibatnya jalur itu juga bisa menyempit, dan itu juga bisa mengakibatkan sakit. Ya, dan juga bisa terjadi karena pengkeroposan tulang ya, tapi pengkeroposan tulang ini rata-rata tidak bergejala. Tetapi kalau misalnya sudah terjadi patah tulangnya karena keropos, maka ini juga bisa mengakibatkan terjadinya nyeri pada pinggang. Ya, jadi penyebab nyeri pinggang ini sangat banyak sekali ya. Tetapi ingat, yang paling banyak itu sebenarnya karena proses mekanik. Ya, jadi bukan karena syarafnya mungkin ya memang ada, tetapi tidak terlalu banyak ya. Organ-organ dalam yang terkena ada, tetapi memang tidak sesering penyebab yang mekanik ini tadi. Nah, tetapi meskipun tadi dibilang kebanyakan mekanik nih, nah kebanyakan karena otot aja. Nah, tetapi kita harus waspada. Ada suatu bendera merah ya, jadi bendera merah ini tanda bahaya. Hati-hati. Kalau misalnya kita mendapatkan tanda-tanda ini nih, misalnya ada ini, kita harus segera waspada, harus segera datang ke dokter nih. Ini jangan-jangan ada suatu penyakit yang bahaya. Nah, apa saja ya tanda bahaya itu? Yang pertama ada riwayat trauma, misalnya pernah jatuh, misalnya ya. Kenapa? Karena takutnya kalau jatuh nyeri, khawatirnya apakah ada patah di sana tulangnya. Nah, itu kita harus hati-hati. Jadi kalau ada riwayat jatuh, kita harus segera memeriksakan pada dokter. Nah, lalu apa lagi? Berikutnya penurunan berat badan. Ya, jadi mungkin dulunya awalnya gemuk gitu ya, mungkin 80 kilo. Ya, terus 6 bulan semakin kurus. Wah, kok tambah kurus ya, terus ditimbang lagi turun 20 kilo. Wah, ini kenapa nih? Ada sesuatu. Nah, itu kita harus segera periksakan ke dokter. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Karena barangkali yang mengakibatkan penurunan berat badannya ini ada suatu tumor misalnya pada tulang belakangnya yang mengakibatkan sakit. Atau penjalaran tumor dari tempat lain ke tulang, itu juga bisa mengakibatkan sakit pada tulang belakangnya atau pada pinggangnya. Sehingga itu kita harus waspada. Nah, lalu tanda merah yang selanjutnya adalah gejala pada syaraf. Nah, gejala pada syaraf ini apa aja? Biasanya Bapak Ibu mengeluhkan, misalnya ada kebas nih, ada nyeri yang menjalar, misalnya dari pinggang sampai ke kaki, atau mungkin kakinya yang dulu bisa digerakkan, lalu sekarang jadi lemas, ya, jadi nggak bisa digerakkan, ya, atau mungkin Bapak dan Ibu tidak bisa menahan kencing atau BAB-nya, ya, BAB-nya atau kencingnya nggak bisa ditahan, seringkali ngompol,
seringkali BAB-nya nggak bisa ditahan. Nah, ini ada gejala pada syaraf nih. Kita harus waspada. Jangan-jangan ada sesuatu di sana ya. Itu kita harus waspada pada tanda tersebut. Nah, selanjutnya waspada juga pada orang tua yang usianya sudah di atas 50 tahun. Salah satunya tadi sudah kita sebutkan, yaitu osteoporosis, ya, atau pengkeroposan pada tulang. Itu kita juga harus waspada. Jangan-jangan apakah nyerinya disebabkan kan osteoporosis sehingga jadi patah tulang. Itu kita harus hati-hati. Nah, selanjutnya ada demam. Nah, demam ini jelas berbahaya karena demam ini adalah suatu penanda infeksi. Jadi misalnya ada yang sakit pinggang, lalu kemudian yang bersangkutan demam. Nah, ini berarti kita harus hati-hati nih. Jangan-jangan penyebab demamnya karena infeksi. Nah, kita harus hati-hati. Nah, lalu kita harus juga curiga apabila ada pasien atau ada teman-teman yang menggunakan obat terlarang ya, misalnya jarum suntik. Itu juga bisa menyebabkan infeksi. Jadi harus hati-hati itu kalau ada itu. Nah, lalu ada teman-teman kita yang menggunakan obat steroid atau obat-obat yang dia biasanya ada ya pada pasien-pasien autoimun yang lain, ya, misalnya kayak lupus atau artritis reumatoid, itu menggunakan steroid ya. Sehingga kenapa? Steroid ini dia berefek samping menjadi pengkeroposan pada tulang. Sehingga kalau misalnya tulangnya keropos, mudah patah, maka itu bisa mengakibatkan sakit. Maka kita harus hati-hati pada pasien-pasien yang mungkin dia mengkonsumsi obat steroid, ya, terutama yang lebih dari 3 bulan nih. Jadi selama itu dikonsumsi terus-terusan, itu kita harus hati-hati. Nah, lalu yang terakhir harus hati-hati juga kalau misalnya ada riwayat kanker, ya. Entah ini kanker prostat, kanker di payudara, di ginjal, atau di paru, loh di tempat lain, tapi kok waspada di nyeri tulang belakang, di pinggangnya, karena mungkin ada penyebaran dari kanker-kanker tadi. Jadi kankernya menyebar, kankernya ada di payudara mungkin ya, tetapi kok nyeri di pinggang? Mungkin karena kanker payudaranya sudah menyebar ke tulang, sehingga itu bisa mengakibatkan sakit di sana, ya. Dan juga keropos sehingga jadi patah itu juga bisa. Ya, jadi kita harus waspada nih kalau ada 8 tanda ini harus segera memeriksakan ke dokter ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tadi ya penyakit-penyakit yang berbahaya. Tetapi jangan khawatir karena ini sangat jarang. Tetapi tadi kan kita sudah bicara bahwa yang paling sering adalah mekanik karena kelainan pada otot. Mungkin ini bisa karena tumor, ada infeksi di tulang belakang, atau sindroma cauda equina. Apa itu cauda equina? Jadi kita kalau lihat ya, di sumsum tulang kita ya, di saraf kita itu di belakang ada kayak ekor kuda ini ya. Nah, ini kalau ada cedera di situ, itu yang tadi kan akibatnya yang gejala kontrol. Nah, itu adalah tanda bahaya juga tuh. Kita harus waspada ini penyakit ini, meskipun ini sebenarnya sangat jarang. Ya. Nah, sekarang kita tadi sudah tahu nih ada nyeri pinggang, ada macam-macam ya. Sekarang kita akan bicara tentang nyeri pinggang inflamasi. Nah, nyeri pinggang inflamasi atau peradangan ini apa ya, Dok? Nah, nyeri pinggang inflamasi atau peradangan ini umumnya disebabkan karena proses radang ya atau autoimun yang paling sering ya. Nanti kita akan bicara mengenai spondiloartritis. Nanti Dokter Awalia, pembicara yang kedua juga akan membicarakan salah satu contohnya dari nyeri pinggang inflamasi ya. Nah, saya sangat jarang ya sebenarnya kalau secara total di dunia ya hanya 5-6% aja, itu sudah sangat jarang sekali ya. Jadi tidak perlu khawatir dari penyebab nyeri pinggang ini memang paling banyak mekanik, tetapi memang kita harus waspada juga kalau ada tanda-tanda dari nyeri pinggang inflamasi. Nah, apa saja tandanya? Nah, ini dia. Ini yang membedakan antara nyeri pinggang ini karena keradangan atau inflamasi ataukah nyeri pinggang mekanik. Ya, tadi kita sudah tahu ya yang mekanik ya, mekanik karena suatu faktor pada kelainan pada ototnya tadi ya, entah itu dia ada yang tegang, ada yang cedera atau apapun itu tadi ya, atau pada pengkeroposan tulang atau mungkin pada akibat dari pengapuran atau osteoartritis tadi ya. Jadi itu semua mekanik nih yang paling sering. Nah, tetapi ada sedikit yang kita harus waspada kapan kita curiga nyeri pinggang ini adalah karena keradangan atau inflamasi. Ya, kita lihat ya. Yang pertama usia. Nah, kebanyakan usia yang nyeri pinggang yang biasanya kan pada orang-orang yang usianya sudah tua ya. Tapi rata-rata usia berapapun itu bisa kena. Ya, misalnya orang yang masih muda, dia habis olahraga atau habis angkat-angkat, naik tangga, akhirnya sakit pinggangnya. Nah, itu juga bisa tuh kena.
Ya, jadi usianya berapapun bisa. Nah, tetapi nyeri pinggang yang inflamasi ini umumnya dia ada pada usia yang masih relatif muda. Ya, relatif dia di bawah 40 tahun, kurang dari 40 tahun. Dan banyaknya adalah laki-laki. Ya, nggak tahu kenapa kok penyakit ini memang sukanya menghinggap pada laki-laki ya. Nah, jadi itu untuk yang usia. Nah, lalu gimana munculnya gejalanya? Apakah cepat? Kadang-kadang berat, langsung sakit pinggangnya, waduh 3 hari langsung sakit nih. Nah, itu kemungkinan bukan nyeri fisik, tetapi itu karena mereka cepat ya. Setelah dia nanti muncul, langsung kena ya. Jadi langsung keluhannya muncul. Nah, tapi kalau inflamasi biasanya bertahap, perlahan, tapi semakin penyakitnya biasanya dia kronik ya. Nyeri pinggang inflamasi ini rata-rata dia lebih dari 3 bulan ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah itu hari. Loh, kenapa kok bisa terbangun di selamat sinyal terputus kan tadi, maaf Dr. Sandra. Baik dok, silakan lanjutkan kembali. Mohon maaf dok, tadi ya saya terlempar ya dok. Iya dok, tapi ini udah masuk lagi dok. Ya dok, mohon maaf dok. Ini sinyalnya ya dok ya tadi ya. Saya izin share screen lagi. Silakan dok. Mohon maaf dok, slide saya sudah tampak dok? Belum dok, di saya belum tampak. Ya, sudah ada. Dok. Oh iya dok, maaf dok, tadi sepertinya sinyal saya agak gangguan dok. Saya lanjutkan ya dok. Baik dokter, silakan. Ya, terima kasih dok. Nah, jadi kita lanjutkan kembali ya. Jadi tadi nyeri pinggang yang inflamasi ini umumnya dia ada yang khas nih, yaitu nyerinya pada malam hari. Nah, kenapa kok bisa nyeri pada malam hari? Karena umumnya pasien dengan nyeri pinggang inflamasi ini sering terbangun nih pada malam hari. Pada saat bangun, biasanya dia kaku, sakit banget ya. Jadi itu khasnya pada nyeri pinggang inflamasi. Tapi kalau nyeri pinggang mekanik ya variatif, habis aktivitas kah, dipakai istirahat kah, macam-macam ya. Nah, lalu ini khas nih. Biasanya kita kalau nyeri pinggang ya, habis itu kita buat istirahat nih. Istirahat biasanya membaik. Itu umumnya pada nyeri pinggang mekanik. Nah, tetapi kalau pada nyeri pinggang inflamasi, biasanya kita ketika aktivitas malah membaik. Justru kalau istirahat dibuat diem, malah tambah sakit. Nah, ini kebalik ya. Dibuat aktivitas kok malah enakan, dibuat istirahat kok malah nggak enak. Nah, ini kebalikannya. Jadi nyeri pinggang inflamasi ini umumnya seperti itu, kebalik. Kalau dibuat istirahat malah sakit. Ya. Nah, lalu ketika dia bangun pagi hari, biasanya pinggangnya itu kaku banget gitu ya, sampai 30 menit lebih kaku sekali. Ya, sampai kadang dibilang sampai nanti habis bangun tidur ya, misalnya habis sholat subuh bangun tidur gitu ya, sampai duhur gitu masih sakit, belum bisa digerakin. Ya, tetapi kalau digerak-gerakkan, dibuat aktivitas malah membaik gitu ya. Nah, dan kita kalau misalnya memberi obat anti nyeri ya, kayak misalnya kita beri asam mefenamat ya misalnya ya, contohnya atau ibuprofen atau natrium diclofenac dan obat-obat anti nyeri yang lain, itu biasanya dia membaik. Ya, kalau mekanik yang belum tentu, kadang ada yang baik, ada yang tidak, gitu ya. Dan kalau kita lihat lokasinya, umumnya nyeri pinggang inflamasi ini hanya terjadi pada pinggangnya saja. Ya, kalau mekanik bisa sampai kemana-mana, tadi ya bisa sampai menjalar dan sebagainya. Ya, jadi ini bedanya nih.
Kapan kita harus curiga nyeri pinggang inflamasi, kapan kita bukan, gitu ya. Nah, lalu ini ya ada beberapa kriterianya ya, tetapi ini hampir yang saya ceritakan tadi ya, rata-rata usianya muda, ada kaku kalau pagi hari, rata-rata lebih dari 30 menit, ya, membaik kalau aktivitas. Ingat ya, kalau dia istirahat malas sakit, ya, dan rata-rata usianya masih muda. Ya, beda kalau kita sudah tambah tua, kemudian sakit. Nah, ini kita harus berpikir nyeri pinggang karena yang lain, ya, karena inflamasi, nyeri pinggang inflamasi ini rata-rata terjadinya pada orang yang usianya masih cenderung muda. Nah, terus kemudian ini ada yang pernah tanya nih, dok, ini saya periksa nih ada penanda radang, kan katanya nyeri pinggang keradangan, inflamasi. Nah, kalau kita cekkan LED, ya LED ini laju endap darah ya, itu adalah penanda untuk keradangan, ya, atau CRP ini naik dok, saya nyeri pinggang, apakah jangan-jangan ini saya dok autoimun dok, atau apa nyeri pinggang inflamasi dok? Nah, belum tentu, ya, karena LED dan CRP itu atau marker penanda keradangan itu sebenarnya ya tidak spesifik. Ya, jadi naiknya LED CRP itu belum tentu karena suatu inflamasi akibat nyeri pinggang atau karena autoimun misalnya ya. Karena itu dia tidak digunakan untuk diagnosis. Ya, misalnya kalau Bapak Ibu ada batuk pilek gitu ya misalnya ya, maka LED dan CRP-nya biasa saja juga ikut naik. Nah, tapi belum tentu itu naiknya karena nyeri pinggang inflamasi tadi ya. Jadi kita masih harus melihat lagi nih. Jadi jangan khawatir misalnya dicekkan, dok ini LED-nya kok naik ya, kenapa nih? Apa jangan-jangan saya autoimun? Nah, belum tentu. Tapi kita harus melihat tanda-tanda gejala yang lain tadi. Tadi kita lihat nyeri pinggangnya seperti apa dan sebagainya tadi ya. Nah, lalu apa saja ya penyebab nyeri pinggang inflamasi ya? Nah, ini yang paling sering akibatkan nyeri pinggang inflamasi. Ada suatu penyakit ya, nanti kita akan dijelaskan lebih dalam lagi nih sama Dr. Awalia, yaitu spondyloartritis. Ya, salah satunya adalah ankylosing spondylitis. Apa itu ya? Nah, nanti kita akan coba ceritakan sama apa itu ankylosing spondylitis itu ya. Jadi nyeri pinggang yang nanti inflamasi. Contoh-contohnya penyakitnya adalah itu. Nah, kalau kita lihat ya, sebenarnya nyeri pinggang itu kayak suatu pohon seperti ini ya. Jadi nyeri pinggang itu macam-macamnya banyak. Ya sama kayak ranting-ranting gitu ya. Penyebabnya kan ada banyak ya, bisa ranting ke sana, ranting ke situ. Tetapi ranting yang paling besar ini adalah nyeri pinggang mekanik. Ya nyeri pinggang mekanik pun juga ada banyak nih penyebabnya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Kalau misalnya ada nyeri pinggang, ingat dulu nih, mekanik ini tadi yang paling banyak. Gitu ya. Nah, ada ranting satu nih memang yang kita sebut dengan nyeri pinggang inflamasi. Nah, nyeri pinggang inflamasi atau ini disingkat IBP ya, inflammatory back pain ya bahasa Inggrisnya ya. Sebenarnya dia akan bisa berkembang terus. Ya, jadi kalau dibiarkan ya tentu saja akan berbahaya. Karena nyeri pinggang inflamasi ini sebenarnya adalah tanda awal dari penyakit yang tadi kita sebut dengan spondyloartritis tadi. Kalau dibiarkan lama-lama nanti dia akan berkembang, namanya jadi penyakit ankylosing spondylitis. Nah, jadi ini inflammatory back pain atau nyeri pinggang inflamasi ini sebagai gerbang awal. Kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan gejala yang seperti tadi saya jelaskan, maka ini harus segera nih kita periksakan, kita tanyakan apakah ini betul nyeri pinggang inflamasi atau bukan. Ya jangan dipikir wah ini nyeri pinggang biasa, jangan nggak masalah. Tapi lama-lama dia akan berubah nih jadi ankylosing spondylitis kalau misalnya kita biarkan terus. Nah, ini contoh gambarnya nih. Ya, jadi ini ada contoh gambar yang cukup menarik ya. Ini orang yang sama ya, mulai dari tahun 1947. Ini awal mula dia juga mengeluhkan nyeri pinggang inflamasi saja nih. Nah, tetapi tadi karena dia membiarkan lama-lama akhirnya dia semakin lama jadi ankylosing spondylitis. Punggungnya dia jadi bungkuk gitu ya. Semakin lama dia punggungnya juga bisa seperti kayak bambu gitu, jadi kaku banget. Dan dia akhirnya jadi bungkuk seperti ini karena akhirnya dia dihiraukan mulai dari yang awalnya tadi nyeri pinggang inflamasi sampai ke ankylosing tadi. Jadi kita harus waspada ya. Intinya itu kalau misalnya kita mendapatkan nyeri pinggang inflamasi. Nah, ini nanti mungkin akan dijelaskan oleh Dr. Awalia ya terkait kapan sih kita mencurigai spondyloartritis. Ya, jadi tadi intinya kita curiga kalau misalnya ini tadi ada suatu nyeri pinggang inflamasi ya, yang mana nyeri pinggangnya tadi, ingat ya, tadi sudah lama dan berlangsung sangat panjang ya, rata-rata lebih dari 3 bulan.
jarang nyeri pinggang inflamasi atau spondiloartritis ini mendadak atau akut. Ya, seperti tadi saya bilang, dok ini sakit banget pinggang saya dok, sudah ada 3 hari. Sebelumnya pernah sakit kayak gini enggak? Ya enggak sih, kemarin habis angkat-angkat nih, habis pindahan rumah, bawa-bawa box dan sebagainya, terus pinggangnya sakit. Nah itu kita ini mungkin ada suatu nyeri pinggang yang mekanik, gitu ya. Terus biasanya kita juga lihat, kalau usianya mulai muncul kapan? Kalau masih 45 tahun ke bawah, ya mungkin kita masih curiga ini suatu nyeri pinggang inflamasi. Tapi kalau tidak, maka ya kemungkinan bukan. Ingat tadi mekanik. Dan kita ada banyak gejala yang lain ya. Nanti kita bahas lain nanti di pembicaraan yang kedua mungkin ya. Nah, salah satu gejala yang lain ini apa nih? Misalnya kalau sudah ada ankylosing ya, nanti ada tanda-tanda lain. Misalnya ini ada peradangan nih pada perlekatan tendonnya. Jadi contohnya di tumit ini swakit ya tumitnya ya. Tumitnya meradang nih. Ada juga gejala pada matanya juga meradang nih. Atau mungkin ada sisik ya, atau kita sebut psoriasis ya, ada di beberapa tempat gitu muncul kayak sisiknya. Atau mungkin dia juga bisa di belakang kepala ini muncul kayak ketumbi-ketumbinya gitu, yang seperti sisik itu juga bisa. Itu juga namanya psoriasis ya. Itu juga salah satu penyerta nyeri pinggang inflamasi. Kalau sudah ada itu, kita ya harus hati-hati deh. Jangan-jangan tidak hanya nyeri pinggang inflamasi saja, tetapi sudah masuk ke spondiloartritis tadi, yang juga merupakan perkembangan dari nyeri pinggang inflamasi ya. Jadi kita harus waspada. Ya, makanya tadi nyeri pinggang inflamasi ini memang cukup banyak ya. Dan salah satunya perlu diingat adalah nyeri pinggang inflamasi. Ya, tadi kita sudah menjelaskan apa saja sih keluhan dan tanda yang didapatkan pada nyeri pinggang inflamasi. Rata-rata usianya kurang dari 45 tahun, berlangsungnya kronik lebih dari 3 bulan, lalu kemudian ada kekakuan pada saat bangun tidur atau pagi hari. Terus tadi juga diingat bahwa kalau dibuat aktivitas, maka dia keluhannya justru membaik, dan kalau dibuat istirahat, malah justru tambah jelek, tambah berat. Nah, itu kita harus waspada, ini adalah suatu nyeri pinggang inflamasi. Dan ini pesan saya dari sekarang pada webinar ini, yang penting adalah deteksi dini ya. Kita harus segera tahu bahwa ini nyeri pinggang inflamasi supaya tidak terlambat. Kalau terlambat, nanti tadi ada konsekuensinya, malah jadi masuk ke suatu penyakit yang kita sebut spondiloartritis atau ankylosing spondylitis. Ya, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf tadi memang sempat terlempar pada saat tengah-tengah bicara. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Mirsa, penjelasannya sangat lengkap. Semoga bisa memberikan pengetahuan kepada Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana membedakan nyeri pinggang inflamasi dengan tipe-tipe nyeri pinggang yang lain. Bapak Ibu sekalian, topik kita yang kedua adalah tentang ankylosing spondylitis. Nah, mungkin di antara yang mengikuti webinar ini banyak yang bertanya bagaimana gejala awal ankylosing spondylitis, atau yang bertanya kepada siapa atau ke dokter apa harus berobat jika mengalami ankylosing spondylitis. Nah, hari ini pembicara kita yang kedua, Dr. Awalia, spesialis penyakit dalam, konsultan dermatologi Vinasim, akan membawakan topik tentang ankylosing spondylitis, mulai dari gejala, kemudian bagaimana pengobatannya. Beliau menamatkan pendidikan dokter umum, spesialis penyakit dalam, konsultan dermatologi, dan juga pendidikan doktoral dari Universitas Airlangga. Dr. Awalia aktif dalam berbagai organisasi profesi seperti IDI, PAPDI, Cabang Surabaya, IRA, dan Perosi. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Dr. Awalia. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Sandra. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan kepada panitia, pada IRA, ya, dan tentu saja pada partisipan ya, semua teman-teman, Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu di hari libur ya untuk mendengarkan penjelasan dari kami dan berdiskusi nantinya. Ya, saya izin share screen. Ya, saya terima kasih kepada Dr. Mirsa ya, tadi sudah
banyak ini menyampaikan hal-hal basic ya, yang dasar. Jadi saya banyak yang overlap juga materinya. Jadi nanti saya tidak terlalu banyak menjelaskan dasar-dasarnya ya. Tadi sudah dijelaskan ada nyeri pinggang inflamasi atau nyeri pinggang keradangan, nyeri pinggang mekanik, dan ada sedikit juga tentang ankylosing spondylitis ya atau AS. Jadi apa sih sebetulnya ya tujuan kita, tujuan dari materi ini itu supaya Bapak Ibu bisa memahami ya. Jadi nyeri punggung itu penyebabnya apa saja, lalu jenisnya apa saja. Tadi mungkin Dr. Nisa sudah banyak menjelaskan. Lalu faktor resikonya, kapan kita harus ke dokter ya. Tadi ada red flag sign ya, bendera merah, dan bagaimana teknik mengatasinya. Jadi ankylosing spondylitis ini atau AS itu merupakan bagian dari spondyloartritis ya, atau selanjutnya saya singkat SPA aja biar nggak panjang-panjang ya. Jadi AS ini atau SPA ini merupakan sebetulnya ini ya, SPA itu rangkuman ya, bukan rangkuman, spektrum ya, spektrum dari gabungan dari berbagai penyakit. Salah satunya adalah ankylosing spondylitis ini ya. Jadi kalau melihat dari asal katanya ya, spondilo itu kan tulang belakang ya, itis itu radang. Jadi keradangan pada tulang belakang yang menyebabkan tulang belakangnya itu ankylosing ya, bergabung-gabung menyatu gitu ya. Itu merupakan tadi ya radang dari tulang belakang. Jadi yang radang apa? Yang radang itu persendiannya dan mungkin jaringan-jaringan lunak di sekitarnya ya, ada ligamen di situ juga mungkin mengalami peradangan ya. Dan seperti tadi dijelaskan ini bukan seperti sakit flu ya. Jadi artinya atau sakit tifus ya. Jadi ada sakit terus sembuh hilang itu bukan. Jadi penyakit ini seperti juga penyakit autoimun yang lain atau autoinflamasi yang lain. Jadi bersifat kronis ya. Panjang, jangka panjang. Jadi pasien saya ada datang ke saya umur 70. Kita mungkin tidak mikir bahwa itu suatu AS ya, tapi saya tanya mulai kapan? Mulai SMA ternyata ya. Jadi penyakit ini bervariasi, tidak bisa kita bandingkan si A si B ya. Si A mungkin begitu kena dia langsung nggak bisa bangun dari tempat tidur. Ada yang si B dia cuman nyeri-nyeri ringan aja yang terbawa sampai puluhan tahun. Nah, tadi umumnya ya dialami oleh mulai oleh dewasa muda, biasanya di bawah 40, di bawah 45 tahun. Bahkan ada yang dari SMP juga ada. Nah, seberapa sering sih sebetulnya SPA ini ya? Apakah dia termasuk penyakit langka gitu ya? Mungkin tadi prosentasenya tidak banyak ya dijelaskan Dr. Nisa, tapi di populasi ini cukup banyak karena low back pain itu atau nyeri pinggang itu banyak ya, mungkin di beberapa jurnal dikatakan hampir 80% masyarakat atau kita atau saya bahkan pernah mengalami low back pain atau nyeri pinggang bawah ya. Nah, cuman yang termasuk spondyloartritis ini cuman sedikit, tadi dikatakan kurang dari 10% ya. Dan ternyata di populasi atau di masyarakat ini angka kejadiannya banyak ya, lumayan banyak. Kalau di poli kami di Dr. Stomo, di poli reumatologi ini menduduki peringkat 2 ya setelah lupus spondyloartritis ini. Nah, jadi bisa sampai 0,5 sampai 2%. Jadi dari 1.000 orang tuh ada 5 ya, ada 5 orang, 5 sampai 20 orang yang kena SPA ini ya. Tentu saja angka kejadiannya bervariasi ya antara etnis atau suku, ras itu berbeda-beda. Nah, apa penyebabnya? Nah, seperti penyakit autoimun lain, autoinflamasi lain ini belum jelas karena teorinya banyak ya. Tapi yang sudah jelas ini terkait dengan faktor genetik tertentu ya. Jadi kita perlu tanyakan riwayat keluarga dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih kejadiannya kok bisa nyeri, kok bisa berlangsung lama? Jadi karena di sini seperti di gambar kita lihat ada keradangan ya, keradangan dari persendian dan juga jaringan lunak ya, jaringan ikat di sekitarnya. Ya, dan kalau mengalami penulangan atau
kalsifikasi kita lihat menyatu nih. Kita lihat di sini yang ini tadi mungkin sudah disinggung Dr. Mirsa sebagai bambu spine ya. Mungkin kalau Bapak Ibu teman-teman lihat di internet gitu ya, bambu spine tuh gambarannya ini yang sudah menyatu semua. Spondilitis nih radangnya ya, radang tulang belakangnya. Lah ankylosing, nah ini sudah menyatu satu ruas ke ruas lainnya seperti bambu gitu. Tentu saja yang terjadi apa? Terjadi kaku, terjadi nyeri akibat peradangan ini. Nah, bagaimana tanda dan gejalanya? Seperti tadi sudah disampaikan, samar ya. Sering nggak nyadar, dipikir, ini sakit pinggang biasa. Ini mungkin karena kurang minum, kan orang awam juga suka gitu, mungkin terlalu capek ya. Jadi karena memang keluhannya sering ringan, tapi berangsur-angsur akhirnya menetap dan memberat, akhirnya kaku ya. Jadi mungkin Bapak Ibu pasti waspada kalau ini saya ini kok salah tidur atau apa, kalau orang Jawa bilangnya apa, tengengen ya. Jadi kok sering ya, hampir tiap minggu misalnya lehernya tengengen. Nah itu padahal bantalnya sudah bagus, kasurnya juga sudah bagus ya. Itu perlu curiga. Jangan-jangan itu termasuk AS ini atau SPA ini. Atau punggung bawah ya. Nah kalau sudah sampai gerak yang terbatas, sudah sampai kaku ya, itu tentu sudah lanjut ya. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu atau mungkin ada kenal orang yang kalau noleh, nah terpaksa dia noleh sama badannya. Sudah nggak bisa lehernya noleh sendiri gitu ya, harus badan-badannya ikut geser, ikut miring gitu ya. Atau kadang nyeri punggung bawah atau bahkan sampai ke pantat ya. Kadang pantat juga bisa sakit. Nah, ini gambarnya tadi ada juga di Dr. Mirsa ya. Jadi kita lihat ini betapa ini penyakit ini slow but sure ya. Jadi pelan-pelan tapi akhirnya timbul kecacatan. Ini dalam kurun waktu 30 tahun ya. Mungkin dianggap biasa nggak diobatin sampai akhirnya seperti ini. Nah, jadi tadi mungkin sudah disinggung Dr. Mirsa, jadi termasuk nyeri pinggang yang inflamasi atau yang keradangan. Jadi dia justru nyerinya pada saat diem lama. Jadi mungkin Bapak Ibu atau teman-temannya misalnya perjalanan jauh misalnya ya, naik kereta 6 jam, 9 jam. Nah itu kan tanpa sadar kita duduk aja ya. Nah itu pada saat berdiri, nah itu kaku, nyeri, nah itu perlu kita pikirkan ya. Kemungkinan ini ya, dan kakunya cenderung menetap. Nah, menetap lama gitu. Ya, atau mungkin misalnya ini tidur lama, jadi sering karena kita tidur makanya sering kaku pagi ya, bangun tidur kaku leher, lalu kaku pinggang ya, dan nanti setelah dilakukan stretching, setelah dilakukan gerakan-gerakan ringan itu akan membaik ya. Nah seperti penyakit autoimun atau autoinflamasi lain, nah dia itu bisa up and down ya, kadang dia baik, kadang dia flare, kumat gitu. Nah, gejala lain apa yang perlu diwaspadai selain tadi nyeri dan kaku tulang belakang ya, sampai pantat. Nah, kalau memang ada kesulitan-kesulitan gerak ya, tadi ya misalnya lehernya sudah sulit atau mau ngambil barang di bawah jatuh. Nah, itu sulit karena mungkin tulang belakang yang lumbalnya tuh sudah tidak lentur ya. Atau bahkan kalau berat dadanya tuh sulit mengembang ya. Sulit mengembang karena tentu untuk pengembangan tuh selain paru tuh juga tulang-tulang dan otot ligamen tuh juga berperan ya. Jadi napas tuh kadang agak terhambat. Jadi kadang pasien mengeluhkan saya susah ya, napas tuh kok agak berat gitu. Atau mungkin tadi seperti dijelaskan Dr. Mirsa, bisa artritis atau radang di tempat lain. Misalnya ini ya di lutut, bisa di bahu, bisa di ankle ya, di pergelangan kaki. Dan juga bisa ada radang dari otot, tendon ya, ujung otot. Di sini misalnya yang sering ya di atasnya tumit ya, atasnya tumit ini mengalami keradangan juga bisa. Ya, atau di siku juga bisa ya.
Atau seperti penyakit autoimun lain, ada gejala-gejala yang tidak khas. Misalnya meriang-meriang, saya ini suka meriang-meriang nggak jelas, dok. Atau mungkin cepat capek, ya, berat badan turun, kadang nggak nafsu makan. Nah, mungkin juga ini sebagai gejala secara umum, ya. Atau kadang dia bisa menyerang mata, tadi dijelaskan, ya, mata merah, lalu berair, lalu silau, gitu ya. Jadi yang namanya uveitis, ya, bisa juga terjadi seperti itu. Atau bisa keluhan di luar sendi tadi kulit, ya, tadi seperti dijelaskan psoriasis, ya. Jadi ada kulit yang kemerahan dan bersisik seperti ini. Nah, atau juga jari-jarinya tuh seperti sosis, ya. Ini seperti ini, daktilitis atau sosis digit. Ini juga bisa manifestasi spondiloartritis di luar persendian, ya. Atau ada perubahan pola BAB, ya. Jadi BAB-nya sering, ya, diare, atau kadang ada lendir dan darah. Nah, itu juga manifestasi yang bisa menyertai dari SPA ini. Nah, faktor resikonya apa orang kena AS atau SPA ini, ya, aksial? Ya, terutama tadi dikatakan mungkin laki-laki lebih banyak, ya, meskipun wanita juga bisa, ya. Mungkin laki-laki 2-3 kali lebih banyak, ya. Dan tadi mulainya di usia muda. Ada faktor genetik tertentu, ya. Dan biasanya kalau dilacak ada faktor keluarga, ya, entah orang tua, om, ya, atau saudara yang menderita penyakit SPA ini. Dan nggak selalu sama, ya. Kadang misalnya orang tuanya itu psoriasis, ya, bisa jadi tidak selalu harus AS sama AS gitu. Nah, ini kapan kita curiga? Tadi ada ini bendera merah, ya. Jadi kalau tadi mulainya usia muda, nyeri punggungnya itu menetap, ya, sampai 3 bulan atau lebih, dikasih obat penghilang nyeri membaik, ya. Tapi setelah itu nyeri lagi, ya. Itu yang sering ini, ya, menimbulkan masalah karena pemakaian anti nyeri berkepanjangan. Itu juga tidak baik, ya, untuk ginjal, untuk lambung, ya, untuk peredaran darah, ya, tensi bisa naik, ya. Jadi hati-hati, jangan sembarangan gitu, ya. Artinya kalau 2-4 minggu sudah mengkonsumsi anti nyeri, ya kita tetap nyeri, ya jangan diterusin, harus segera mencari pertolongan, ya. Nah, ini tadi, ya. Jadi nyerinya pada saat diem lama, bukan pada saat aktivitas. Tadi ada mechanical back pain, ya, nyeri mekanik katanya Dr. Firsa, ya. Jadi misalnya kalau apa ya, tadi misalnya mungkin angkat-angkat, ya, mungkin banyak angkat-angkat atau gendong, ya, atau bawa belanjaan yang terlalu berat, ya, dan ini apa namanya dengan istirahat dia biasanya membaik. Nah, itu bukan, ya, itu bukan. Ini justru dengan diem lama dia terpicu kaku dan nyerinya, ya. Dan justru dengan stretching, dengan aktivitas fisik yang ringan tentunya, ya, bukan yang berat, maka biasanya nyeri dan kaku tersebut akan mereda. Nah, ini tadi juga sudah dijelasin sama Dr. Mirsa, ya. Jadi usianya muda, terus pelan-pelan, ya, slowly but sure gitu, ya. Lalu bisa mulai atas sampai bawah, mulai leher, mulai pinggang, panggul, ya, sampai pantat itu bisa kena, ya. Lalu juga tadi, nah kalau diperiksakan pertanda radang dari lab, ya, dari darahnya bisa meningkat. Meskipun kalau normal bukan berarti bukan, ya, bisa aja normal kalau memang dia termasuk yang ringan gitu, ya. Lalu juga tadi, ya, berlangsung lama, memburuk pada saat malam atau bangun pagi, ya. Nah, biasanya kalau yang ini, yang AS ini tidak pakai menjalar, ya. Kalau ada penjalaran, jadi kalau saya bungkuk, nah nyerinya tuh menjalar sampai ke kaki. Nah, itu biasanya bukan, ya. Biasanya itu mungkin ada penjepitan saraf dan lain sebagainya, bukan AS ini. Nah, ini tadi juga sudah ada slide-nya, ya. Jadi kapan sih dokter mendiagnosis
tadi kan sudah curiga ya kan, ada faktor resiko, ada tanda-tanda klinis. Nah, terus kapan kita mendiagnosis? Dokter mendiagnosis bagaimana? Nah, jadi kalau pasien ya ada nyeri pinggang tadi minimal 3 bulan ya, baik dengan atau tanpa radang sendi di tempat lain, lutut dan lain sebagainya ya, dan usia mulainya di bawah 45 tahun. Nah, kalau ada ini, lalu tentu dokter akan memintakan foto ya, memintakan ronsen dari lumbosak panggul ya, dari punggung bawah ya. Nah, kalau kita lihat di sini namanya sakroilitis ya, itu ada keradangan pada persendian di panggul ini. Kita lihat ini sedikit tidak rata ya tepinya. Udah mulai sedikit merapat. Kalau ini tepinya masih bagus tapi sudah berwarna keputihan ya. Jadi sudah sklerosis. Nah, ini tentu tanda-tanda awal sebelum terjadi seperti ini nih. Kalau seperti ini sudah lanjut ya, sudah bambu spine tadi ya. Sambung menyambung menjadi satu. Nah, awalnya ini baru di sini aja, baru di persendian panggul aja. Jadi kalau ada ini, lalu ditambah satu aja dari manifestasi SPA yang lain, apa itu tadi ya? Mungkin nyeri pinggang inflamasi, mungkin ada radang sendi di tempat lain, di lutut, di ankle misalnya. Atau mungkin tadi di atasnya tumit, ya, di atasnya tumit ada sedikit nyeri, bengkak gitu. Atau mata, lalu tadi ya kukunya jarinya seperti sosis, ada kulitnya ada bercak merah keputihan ya, bersisik, perubahan buang air besar ya. Lalu kalau dikasih obat anti nyeri dia membaik ya. Ada riwayat keluarga juga AS atau SPA ini. Lalu ini pemeriksaan genetiknya, dan ada peningkatan dari tadi tanda-tanda inflamasi yang diperiksa dari lab ya. Satu aja didapatkan ini dengan keluhan-keluhan tadi, maka dokter akan mendiagnosis ini sebagai SPA yang aksial, yang tulang belakang. Nah, sekarang terapinya apa? Ya, terapinya memang backbone-nya ya utamanya ahli reumatologi ya, karena yang memberikan pengobatan dan lain sebagainya. Tapi harus harus ditangani secara multidisiplin. Karena misalnya tadi ada gangguan buang air besar, tentu kita bisa berdiskusi, berkonsultasi dengan ahli usus dan lambung ya. Misalnya ada kulit ya ke dokter kulit, dan kalau ada kelainan mata ke dokter mata dan lain sebagainya. Tapi tetap obat-obat utamanya kita diberikan oleh ahli reumatik ya. Terapinya apa aja? Seperti pada umumnya penyakit-penyakit ada terapi yang obat ya atau farmakologi, dan terapi yang non obat ya. Yang obat ini yang pertama atau terapi utamanya untuk AS atau SPA ini anti nyeri ya. Jadi mungkin tadi ya NSAID atau OAINS itu ya. Jadi anti nyeri yang non steroid ya. Justru yang steroid ya bangsanya dexamethasone, prednison, metilprednisolon, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, itu justru tidak berperan ya. Di sini justru nggak ngefek gitu ya, kurang ngefek gitu. Jadi yang berperan di sini justru golongan-golongan NSAID ya, anti nyeri, ibuprofen misalnya, atau diclofenac contohnya seperti itu ya, meloxicam. Nah, ini diberikan 2-4 minggu ya, diberikan terus 2-4 minggu, bukan kalau nyeri di stop gitu enggak. Jadi sampai keradangannya tuntas 2-4 minggu. Nah, nanti kalau sudah sampai 4 minggu, tapi tentu ini bukan berarti beli-beli sendiri begitu. Karena obat-obat meskipun cuman obat nyeri aja kok, tapi itu tetap ada efek sampingnya. Nanti dokter akan melihat ya, bagaimana sih kondisi lambungnya, kondisi ginjalnya. Kalau tentu saja kalau ginjalnya sudah ada gangguan, mungkin dulu-dulu sudah sering minum obat anti nyeri gitu. Nah, tentu tidak akan diberikan obat anti nyeri lagi kalau sudah seperti itu ya. Jadi tetap banyak atau darah tinggi. Nah, itu kan potensi naik juga pakai obat anti nyeri.
Jadi nanti sesuai advice dokter akan diberikan selama 2-4 minggu terus-menerus ya, sambil dilihat responnya. Kalau setelah itu membaik, ya sudah ya, kita anggap sudah tenang penyakitnya. Tapi kalau belum atau pada saat dihentikan itu masih ada gejala, masih ada keluhan, maka pada tempatnya untuk diberikan DMARDS ya. DMARDS ini fungsinya bukan untuk anti nyeri, anti radang saja, tapi juga untuk ini kan disease modifying anti rheumatic drug ya. Jadi obat-obat anti rematik yang bisa mengontrol ya, memodifikasi penyakitnya. Jadi kalau harusnya penyakitnya itu berlangsung terus, nanti di-stop ya, dihambat gitu oleh obat-obatan ini. Nah, bisa obat minum atau obat suntik ya. Sayangnya obat suntik terbatas mungkin di BPJS ya. Obat minum lebih banyak yang macamnya lebih banyak yang di-cover oleh BPJS ya. Nah, setelah itu yang tidak kalah penting ya, juga terapi yang non obat ya. Non obat ini juga penting ya. Apa aja? Ya bisa fisioterapi ya, fisioterapi. Kalau sedang sakit, sedang fase akut ya, bengkak-bengkaknya, merah, nyeri, itu jangan digerak-gerakan dulu ya, cukup dikompres dingin ya, gerak-gerak ringan boleh ya. Tapi untuk fisioterapi yang gerak-gerak exercise itu dilakukan setelah fase akutnya meredah ya. Terus banyak modalitas lagi, ini mungkin nanti kerjasamanya dengan dokter rehab medik ya, fisioterapis ya. Nah, ini kalau sudah nyeri teratasi, tinggal kaku-kaku atau nyeri ringan, kita bisa mulai lakukan exercise ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di YouTube gitu ya. Jadi exercise for ankylosing spondylitis gitu. Nanti keluar tuh banyak video-video, kita tinggal bisa melakukan ya. Tentu lebih baik lagi kalau berdiskusi sama dokter rehab mediknya ya. Prinsip exercise-nya adalah bagaimana supaya melatih kelenturan ya. Kelenturan kan tadi cenderung meradang, bambu spine gitu kan kaku ya. Nah, ini bagaimana supaya lentur mulai dari leher sampai bawah, sampai tulang panggul ya. Jadi tujuannya sebetulnya untuk melatih kelenturan itu. Nah, selain itu perlu memodifikasi gaya hidup ya atau perilaku kita ya. Jadi jangan kesusu ya, kalau orang Jawa bilangnya kesusu, keburu-buru gitu ya. Jadi misalnya bangun tidur, aduh udah jam segini langsung bangun, langsung berdiri. Nah, itu salah ya, itu bisa menimbulkan cedera ya. Jadi kalau memang kaku jangan dipaksakan. Mungkin dipepetin dulu punggungnya di pinggir tempat tidur ya, pelan-pelan digoyang-goyang, stretching di atas tempat tidur. Lalu numpu tangannya bisa pada paha atau pada kasur ya, dibantu. Jangan langsung berdiri, mungkin duduk dulu ya, digoyang-goyang lagi, stretching-stretching, baru setelah itu pelan-pelan berdiri ya. Terus kalau misalnya mau mengangkat sesuatu dari lantai, ada yang jatuh, nah itu jangan buru-buru langsung ambil, nah itu bisa sakit, memicu ya. Atau mungkin ngambil barang di mobil gitu ya, di jok belakang misalnya kita duduk depan, nah kalau langsung cepat-cepat ngambil, nah itu juga bisa melintirnya itu bisa memicu nyeri juga ya. Jadi mendingan ya diputar aja badannya, atau kalau ada barang jatuh itu lututnya ditekuk ya. Jangan langsung ngambil ya, lututnya ditekuk. Nah, jadi akan dibantu oleh kaki kan tumpuannya. Nah, itu baru diambil barangnya. Dan kalau bisa, kalau mampu ya WC-nya kalau bisa WC yang duduk ya. WC duduk tuh kan posisinya bisa tegak ya, bisa nggak bungkuk dan bisa sender, bisa nyender ya. Itu tentu mengurangi beban ya. Nah, ini ya, jadi mencegah itu lebih baik ya daripada mengobati. Jangan sampai terjadi kecacatan ya, jangan sampai terjadi kecacatan. Gaya hidup lain apa? Berat badan harus bagus ya, harus ideal. Karena apa? Berat badan yang berlebih itu dia akan memberikan beban pada tulang belakang ya. Jadi tadi
tulang belakangnya sudah meradang, ditambahin berat badan lagi, tumpuan berat badan lagi, tentu akan semakin memperberat kondisi nyerinya ya. Tadi olahraga teratur ya, posisi atau postur yang bagus ya. Jadi kalau bisa posisi tegak ya, jangan misalnya nyetir atau nonton TV posisi yang terlalu ke belakang gitu, atau justru terlalu bongkok juga nggak baik ya. Jadi kalau bisa posisi tegak dan setiap beberapa menit di stretching, jangan terlalu lama berdiam diri. Nah, ini take home message-nya, jadi perlu diwaspadai ya bila ada nyeri leher, pinggang, punggung sampai pantat yang berlangsung lebih dari 3 bulan ya. Dan terutama bila duduk atau tidur atau berdiri atau posisi diam lama ya. Kalau terjadi seperti itu, segera berobat ke ahli reumatologi atau ahli penyakit dalam kalau memang tidak ada di tempat Bapak Ibu ya. Jangan sampai terlambat atau bahkan tidak terdiagnosis AS atau SPA ini ya. Jangan sampai kayak bapak-bapak tadi setelah 30 tahun jadi bungkuk cacat tuh ya. Dan kalau sudah kena jangan berkecil hati ya. Kita bisa hambat kok tadi ya dengan DMARD obat penyakit ini ya. Bisa kok tidak cacat ya. Jadi harus berkonsultasi rutin dan tentu saja tidak boleh bosan meminum obat ya, tidak boleh bosan. Dan selain obat perlu juga menjaga berat badan ideal, exercise rutin, hindari merokok, postur yang bagus supaya tidak menambah penyakit ini menjadi lebih berat. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ucapkan kepada kedua pembicara yang telah memberikan pemaparan tentang nyeri pinggang dan ankylosing spondylitis dengan sangat jelas. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Kami sediakan waktu 30 menit untuk para peserta webinar. Jika ada pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan tadi, atau jika memiliki pengalaman pribadi terkait nyeri pinggang, bisa dikonsultasikan langsung kepada kedua ahli kita. Kami mohon kembali kepada moderator, Dr. Sandra Cynthia Langau, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi, untuk memandu jalannya sesi tanya-jawab. Silakan, Dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita sudah mendengarkan pemaparan dari para ahli reumatologi tentang topik kita, yaitu nyeri pinggang dan ankylosing spondylitis. Untuk Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan bisa menuliskan di Q&A kolom atau mengajukan pertanyaan secara langsung. Nah, Bapak Ibu sekalian sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Akan saya bacakan beberapa pertanyaan yang ada. Pertanyaan pertama dari Bu Marsita, izin bertanya Dok, bagaimana membedakan nyeri pinggang karena autoimun atau bukan autoimun? Di mana hasil pemeriksaan penunjang tidak menyokong ke autoimun, namun klinis mengarah ke SPA. Saya persilakan mungkin untuk pertanyaan pertama untuk Dr. Mirsa. Ya, terima kasih Dr. Sandra, terima kasih juga Bu Marsita ya untuk pertanyaannya. Maaf, suara saya jelas ya, karena internetnya jelas, kayaknya sepertinya. Oh ya, terima kasih. Jadi tadi memang sudah kita sampaikan ya, perbedaannya nyeri pinggang yang inflamasi dan non-inflamasi. Nah, nyeri pinggang inflamasi sendiri ini memang luas ya, dan memang paling banyak penyebabnya adalah suatu autoimun ya, atau spondyloartritis yang tadi salah satunya. Halo, suara. Halo, Dokter Mirsa. Halo, iya. Tadi video saya dimatikan. Silakan Dok, sudah. Oh iya, baik. Jadi tadi kan kita sudah membahas ya mengenai tadi ada dua konsep nyeri pinggang ya, nyeri pinggang akibat inflamasi dan kemudian nyeri pinggang yang mekanik ya. Yang mana nyeri pinggang inflamasi ini kan kemungkinan disebabkan karena penyakit autoimun ya, yang tadi salah satunya adalah spondyloartritis.
Nah, tadi selain gejala-gejala yang sudah kita sampaikan, itu berarti secara klinis memang ya, mulai dari tadi dengan aktivitas, kemudian dia tadi istirahat kok semakin memberat, lalu kemudian tadi usia rata-rata kurang dari 45 tahun, lalu rata-rata berlangsung secara kronik, itu memang secara klinis. Nah, tetapi untuk spondyloartritis sendiri, sebenarnya untuk pemeriksaan penunjang yang disarankan, tadi mungkin sudah ada juga di slide Dr. Awalia ya, yaitu pemeriksaan foto ronsen. Di situ kita cari apakah ada tanda-tanda radang pada sendinya, ya namanya sakroilitis. Kalau di sana ada tanda radang dan juga klinisnya juga memenuhi, maka itu mungkin suatu autoimun atau spondyloartritis tadi. Nah, kalau pemeriksaan lab yang lain, biasanya kita memeriksakan yang agak kompleks, biasanya dengan pemeriksaan genetik ya sebenarnya ya. Tadi disampaikan ada HLA-B27. Nah, tetapi kalau untuk penanda autoimun yang lain ya, sebenarnya kalau untuk spondyloartritis itu tidak ada. Tidak seperti kayak lupus ya misalnya, kita tahu ada ANA, ada anti-DNA, atau rheumatoid faktor pada artritis rheumatoid. Kalau untuk spondyloartritis ini memang klinis dan juga dari pemeriksaan radiologi tadi. Ya, kalau untuk genetik tadi memang tidak wajib dilakukan, tapi bisa untuk menambah. Ya, mungkin demikian Dr. Sandra. Baik, terima kasih Dr. Mirsa. Mungkin pertanyaan ini beliau menyinggung tentang tes autoimun ya. Jadi memang banyak sekali di masyarakat kita yang mengira bahwa tes untuk penyakit autoimun itu hanya tes ANA saja. Dan banyak yang menganggap kalau ANA-nya negatif itu tidak mungkin kena autoimun. Padahal untuk SPA ini tidak harus punya ANA yang positif. Mungkin Dr. Awalia ada yang mau ditambahkan, Dok? Iya, saya menggarisbawahi aja yang disampaikan Dr. Sandra ya dan Dr. Mirsa ya. Jadi memang kadang bahkan hasil foto ya, tidak hanya hasil lab ya Dok ya. Hasil foto itu kadang memang ANA negatif pada ini. Kadang hasil foto lumbosakral atau foto panggul tadi belum tentu semua ahli radiologi membacanya sebagai sakroilitis tadi ya. Makanya itu pentingnya berkonsultasi dengan ahli rematik ya untuk melihat. Kadang kita lihat sendiri karena ahli radiologi itu kan ada sub-sub spesialisnya juga ya, kayak penyakit dalam ada sub-subnya. Kalau bukan yang muskuloskeletal, subnya itu kadang tidak membaca itu sebagai sakroilitis ya. Jadi sebetulnya kalau di guideline-nya IRA yang baru tuh ya, meskipun fotonya tidak jelas, pokoknya ada 4 aja ya. Ada 4 aja gejala klinis. Jadi misalnya nyeri pinggang inflamasi, lalu ada nyeri lutut, lalu di atasnya tumit tadi Achilles ya, lalu berespon dengan obat anti nyeri. Nah, itu sebetulnya sudah bisa kita diagnosis sebagai SPA aksial ini gitu. Nggak usah nunggu lab, nunggu foto gitu mungkin, Dok. Ya, baik, terima kasih Dr. Awalia. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Untuk Dr. Awalia, mohon izin bertanya, ini pertanyaannya cukup menarik, Dok. Apakah penyakit AS ini bersifat genetik dan jika dapat dideteksi sejak dini, seorang dapat sembuh sempurna seperti sedia kala? Kemudian jika seorang pasien telah menjalani terapi AS, haruskah minum obat seumur hidup secara jangka panjang atau bisa diturunkan berkala dosisnya sehingga lepas obat? Demikian Dok, silakan. Ya, terima kasih ya untuk Andro ya. Jadi iya, tadi kan dikatakan memang bersifat genetik ya. Tapi apakah harus selalu diperiksa semua? Ya, saya ada pasien, orang tuanya AS ya, lalu anak-anaknya semua diperiksa HLA-B27 karena kebetulan mampu gitu ya. Kalau di Surabaya sih terus terang belum bisa ya, harus dikirim tuh. Nggak tahu kalau tadi di Malang udah bisa ya, Dr. Mirsa ya. Kalau iya Dok. Di Surabaya mesti ngirim dan itu harganya nggak mahal, nggak murah gitu ya, 1 juta lebih untuk memeriksakan itu. Dan sekali lagi nanti kalau hasil HLA-B27-nya positif, itu kan belum tentu ya, kita jangan balik. Memang pasien AS ini ya mungkin kalau AS ini 90% tuh HLA-B27-nya positif ya, tapi di antara orang yang populasi yang HLA-B27-nya positif, itu yang AS tuh paling cuma 2-3%. Jadi nggak perlu melakukan pemeriksaan kalau memang tidak ada keluhan ya, justru nanti itu akan menambahkan kecemasan justru ya. Jadi kalau memang klinis tidak ada ya mungkin tidak seperti itu deteksi dininya ya. Deteksi dininya lebih ke klinis kalau tadi ada inflammatory back pain tadi dan lain sebagainya. Terus kalau untuk minum obat ya memang obatnya jangka panjang, makanya harus
telaten, harus sabar gitu ya. Dan nanti bisa kok, misalnya kalau sudah remisi ya minimal 6 bulan, syukur 1 tahun, nanti dosisnya akan diturunkan perlahan gitu. Itu Dok mungkin. Baik, terima kasih Dr. Awalia. Jadi memang mungkin yang paling penting untuk Bapak Ibu yang punya keluarga dengan ankylosing atau SPA harus mewaspadai gejala-gejala yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Mirsa dan Dr. Awalia. Untuk Dr. Mirsa mungkin ada tambahan? Iya dok, saya ingin menggarisbawahi terkait pemeriksaan tadi ya dok. Memang kebanyakan dari kita itu memang kepinginnya screening ya. Jadi pingin untuk screening screening untuk autoimun. Ya, terus habis itu kita periksa anak, periksa RF atau rheumatoid factor, periksa PCCP, lalu dibawa ke dokter. Padahal tidak ada gejala apa-apa dan kaget hasilnya kok positif semua ini. Nah, perlu diingat ya bahwa kayak contoh ya pemeriksaan anak itu hampir juga bisa didapatkan pada orang normal. Ya, ada penelitiannya tuh sampai 30-40% orang normal itu juga bisa ada anak yang positif. Tetapi kita juga tidak mendiagnosis pasien itu sebagai lupus atau penyakit autoimun yang lain. Karena memang itu tadi, kita mendiagnosisnya secara klinis dulu. Jadi karena autoimun ini sebenarnya kita diagnosisnya berdasarkan keluhan pasien tadi, dan pemeriksaan lab tadi hanyalah sebagai penambah atau penunjang saja. Gitu. Dan untuk pengobatan, Bapak Ibu ingat bahwa kita ada namanya target untuk terapinya. Ya, jadi semua itu ada ujungnya. Ya, jadi kalau kita misalnya jalan di jalan tol itu kan pasti akan ada tujuannya ya. Nah itu juga sama pengobatan. Targetnya itu adalah remisi. Ya, jadi Bapak Ibu semangat kalau misalnya memang ada terkena autoimun ya semangat karena kita ada targetnya. Semua bisa ada mencapai itu tadi. Nah untuk mencapai itu tadi memang ada yang mungkin butuh waktu yang singkat, ada butuh waktu yang lama. Tetapi semua pasti ada ujungnya. Nah, itulah memang kenapa pengobatan ini memang harus telaten, harus semangat. Jadi seperti itu. Ya mungkin demikian Dr. Sandra. Baik, terima kasih Dr. Mirsa. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah diingatkan oleh Dr. Mirsa tadi apabila mengalami suatu keluhan yang berkaitan dengan nyeri sendi, sebaiknya berkonsultasi dulu dengan dokter dan tidak melakukan tes mandiri sebelum berkonsultasi. Karena sebagian besar nanti kalau melakukan tes mandiri justru tes itu tidak diperlukan dan nanti membuang biaya untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Jadi sebaiknya konsul dulu untuk memutuskan tes apa yang dibutuhkan. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Mirsa. Ya, ini pertanyaannya tentang tadi sudah dijelaskan gejala dari nyeri pinggang inflamasi, bagaimana kita mengantisipasi agar tidak terjadi kondisi demikian dengan makanan dan olahraga. Apalagi orang tua mengalami hal demikian. Silakan, Dok. Iya, terima kasih Dr. Sandra. Ini dari Bu Zahro ya. Nah, Bu jadi Zahro. terkait, ya betul. Jadi terkait sama makanan dan olahraga ya. Tadi mungkin kalau olahraga tadi sudah disampaikan ya oleh Dr. Awalia ya. Jadi ada banyak sekali olahraga untuk stretching atau untuk menguatkan otot dari bagian pinggang kita ya supaya untuk mengurangi nyerinya bisa dilakukan beberapa itu tadi. Selain itu juga aerobic exercise, jadi aktivitas aerobik ya, seperti senam, itu pun juga ternyata cukup baik untuk mengurangi gejala daripada nyeri sendi ya, akibat pada nyeri pinggang tadi. Tetapi perlu diingat bahwa seluruh olahraga yang dilakukan harus pada kondisi yang tenang. Kalau misalnya pada kondisinya lagi sakit, lagi nggak bisa gerak, nggak bisa tidur, ya jangan dipaksain. Ya, jadi aktivitasnya pun juga harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing orang. Ya, kalau orangnya sudah sepuh, sudah tua, ya tentu saja sebaiknya jangan aktivitas yang terlalu berat ya. Beda olahraganya kalau misalnya yang tadi orangnya masih muda sama orang yang tua itu jelas berbeda. Yang satu mungkin masih bisa angkat beban, bisa plank atau bisa ngapain itu ya tentu saja kuat ya Mas Ian ya. Tetapi kalau sudah tua ya sebaiknya menyesuaikan ya olahraganya seperti itu. Tapi itu memang tetap dianjurkan untuk mengurangi nyeri pinggang tadi. Nah, lalu terkait makanan, sebenarnya sampai sekarang ini memang kontroversi ya untuk makanan ini ya. Tidak ada rekomendasi yang khusus sebenarnya. Makanan apa yang direkomendasikan, baik itu untuk autoimun atau pasien-pasien seperti tadi yang nyeri pinggang inflamasi. Yang penting adalah diet yang seimbang, ya. Jadi diet yang tinggi nutrisi, kayak gizi, ya, proteinnya cukup, kebutuhan karbohidratnya cukup, vitamin mineralnya cukup, ya sebenarnya itu saja sudah cukup.
Ya, tetapi mungkin ada beberapa hal sih, kayak misalnya pada pasien autoimun ya, itu ternyata ada peran nih dari vitamin D. Ya mungkin banyak penelitian-penelitiannya ya, tetapi juga itu pun juga masih belum cukup sebenarnya. Nah, tetapi juga bisa di sana dengan pemberian vitamin D itu tadi ternyata pada pasien-pasien autoimun cukup baik ya dalam mempertahankan remisinya, mengurangi kelelahan ya. Ya penelitian kami kemarin juga mendapatkan hasil demikian. Tetapi yang penting sebenarnya adalah diet yang seimbang dan gizi yang cukup. Itu sih mungkin dari saya, Dr. Sandra. Baik, terima kasih Dr. Mirsa. Bagaimana dengan Dr. Awalia? Mungkin ada yang mau ditambahkan, Dok? Enggak, Dok. Cukup, Dok. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin bisa dijawab oleh kedua presentan kita hari ini. Dari Bu Evi, pertanyaannya, saya Bu Evi, penyintas ITP Lupus Sjogren Syndrome dari komunitas Sahabat Autoimun Sumut. Dok, saya sering 3 kali seminggu mengalami kram seperti otot terikat antara pinggang dan rusuk. Apakah itu mekanik, khususnya baru bangun tidur, atau nyeri pinggang inflamasi, dan sangat sakit. Sendi-sendi jari saya juga nyeri, saya dikasih obat metilprednisolon, Recolvar, Mucosta. Yang ingin saya tanyakan, obat Recolvar itu obat apa? Saya Google itu obat asam urat. Nah, kemudian yang kedua, kalau berobat ke dokter, membicarakan keluhan saya seperti apa? Apakah perlu saya cek rheumatoid factor untuk artritis rheumatoid? Karena gejala saya mirip ke artritis rheumatoid. Dan yang ketiga, apa yang harus saya lakukan agar nyeri pinggang saya tidak sering kambuh? Silakan, Dok. Barangkali siapa dulu, Dok? Bisa dengan... Silakan, Dr. Mirsa. Ya Dok, terima kasih Bu Evi ya dari Sumatera Utara ya. Nah, salam kenal juga ya Bu Evi. Ya jadi memang kalau memang penyakitnya memang cukup banyak ya, lupus, Sjogren ya dan ITP ya, saya rasa cukup kompleks sekali ya penyakitnya ya. Nah kembali lagi sebenarnya untuk mengenali konsep ini tadi, apakah nyeri pinggang ini inflamasi atau bukan? Ya tadi ada beberapa poin yang sudah kami jelaskan tadi ya. Jadi apakah ini membaik dengan aktivitas, terus kemudian apakah memberat dengan istirahat, dan seterusnya tadi. Itu coba dicocokkan dulu dari tadi ya. Nah, tetapi memang sebaiknya memang kalau tadi terkait sama apakah harus cek RF ya, itu sebaiknya memang dengan rekomendasi dokter. Ya, karena kondisinya Bu Evi ini juga cukup kompleks ya, sepertinya penyakitnya juga cukup banyak, sebaiknya memang konsultasinya ke dokter ahli reumatologi di sana. Begitu. Apabila memang tidak ada ahli reumatologi, ya mungkin dokter spesialis penyakit dalam yang memang bisa mengkonsultasikan itu tadi. Nah, terkait Recolvar sendiri atau colchicine ya, itu memang obat antiinflamasi ya, obat antiinflamasi yang banyak digunakan untuk meredakan serangan akut pada gout ya. Nah, tetapi memang secara off-label ya, jadi tidak ada di dalam pedoman ya. Memang ada beberapa penyakit lain bisa digunakan colchicine, seperti kayak BSET atau mungkin Sjogren itu juga bisa. Tetapi memang itu masih belum banyak studinya. Ya, tetapi sekali lagi kalau terkait obat-obatan yang tadi digunakan, nah itu mungkin sebaiknya konsultasi juga kepada dokter yang menangani, sebaiknya begitu. Ya mungkin demikian. Barangkali ada tambahan dari Dr. Awalia, Dok. Silakan, Dok. Iya, Dok. Ya, saya kira kuncinya ya lebih karena kan sebelumnya sudah ada penyakit lain ya, karena nyeri sendi itu juga bisa pada lupus, pada Sjogren ya, dan ada nyeri pinggang itu jangan-jangan karena tadi pemakaian steroid jangka panjang menimbulkan keropos lalu patah ya. Jadi saya kira sebaiknya Bu Evi kembali ke ini dokternya, entah ahli rematik atau penyakit dalam, dan menyampaikan keluhannya selanjutnya untuk di follow up ya, dicari apakah ini dari lupusnya atau komplikasi pengobatan. Saya kira itu, Dok. Baik, terima kasih Dr. Mirsa dan Dr. Awalia. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, mungkin bisa mengajukan pertanyaan secara langsung. Kalau belum ada, ini masih ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ya, Dok, saya nyeri tulang belakang dan pinggang, tulang bokong selangkangan pun sakit jika tidur semakin nyeri. Lalu lutut saya kanan kiri nyeri, pergelangan kaki, jari-jari tangan nyeri di bagian kelingking dan jari manis kaku, jari kaki terasa nyeri, siku, jadi banyak sendi yang terkena. Kemudian dokter melakukan tes urin dan tes darah, hasilnya bagus, tidak ada kebocoran di air seni. Kemudian dokter menegakkan diagnosis RA, di tempat saya tidak ada dokter reumatologi dan sudah mendapatkan obat-obat seperti metilprednisolon, diclofenac, glucosamine, dan Neurodex.
Rasanya sudah membaik walaupun belum sembuh total. Mohon informasi dok, apakah diagnosis dokter sudah tepat agar penyakit saya bisa ditangani dengan tepat? Silakan dok, mungkin untuk Dr. Awalia terlebih dahulu. Ya, makasih Dr. Sandra. Ya, memang sudah membaik dengan NSAID ya, anti nyeri dan metilprednisolon ya. Tapi tadi saya katakan bahwa kalau ini penyakit autoimun atau autoinflamasi tidak cukup ya, apalagi pemakaian steroid ya, metilprednisolon atau NSAID ya, diclofenac berkepanjangan, apalagi dikombinasi itu resiko untuk gangguan lambungnya besar ya, dan juga kalau berkepanjangan NSAID itu ke gangguan ginjal ya. Jadi mestinya kalau memang itu diagnosisnya ke arah autoimun ya tentu bisa RA atau bisa SPA juga ya karena ada nyeri pinggang tadi ya sampai bokong. Nah, itu perlu diberikan DMARD ya, waktunya diberikan DMARD. Kalau sudah 2-4 minggu diberikan anti nyeri ya diclofenac. Jadi saya kira mungkin kalau memang tidak ada ya mungkin 1 kali mungkin bisa dirujuk dulu ya untuk diagnosis awal ya, diagnosis awal. Jadi ini dipastikan dulu diagnosisnya apa, nanti diberikan DMARD-nya apa. Selanjutnya nanti bisa dilanjutkan oleh penyakit dalamnya lagi. Gitu. Mungkin dari saya itu, Dr. Sandra. Ya, terima kasih dok. Silakan Dr. Mirsa, ada tambahan dok? Iya dok, terima kasih. Memang kalau kita lihat dari sendinya yang sangat banyak yang terkena ini memang kita sebut namanya poliartritis ya. Jadi banyak sekali sendi yang terkena. Nah, tetapi memang sekali lagi gambaran poliartritis atau radang pada sendi yang banyak seperti ini tuh hampir mirip-mirip. Banyak sekali penyakit yang sama seperti ini ya. Spondyloartritis, tadi artritis reumatoid, lupus dan lainnya. Tadi itu banyak sekali yang bisa mirip seperti ini ya. Nah, oleh karena itu karena ini memang abu-abu, memang saya setuju dengan Dr. Awalia tadi, minimal paling tidak harus kita periksa dulu, kita konfirmasi. Karena apa? Sayang, kalau misalnya ini sudah ketahuan penyakitnya apa, segera bisa ditangani dengan tepat. Ditangani dengan tepat, otomatis nanti bisa mencegah kecacatan lebih dini. Gitu. Nah, kalau memang ini memang betul RA pun, kalau misalnya memang RA, sebaiknya juga mendapatkan DMARD. Ya, misalnya methotrexate misalnya. Nah, itu pun juga segera harus diberikan untuk supaya jari-jarinya yang tadi nyeri atau yang tadi sudah bisa mulai bengkok-bengkok tadi mulai bisa dicegah gitu ya supaya tidak tambah berat. Jadi seperti itu mungkin pendapat dari saya. Terima kasih Dr. Mirsa. Jadi Bapak Ibu sekalian dari apa jawaban yang sudah disampaikan oleh kedua pembicara kita hari ini, ada pesan bahwa jika Bapak dan Ibu mengalami suatu keluhan nyeri yang berkepanjangan dan memang belum tegak suatu diagnosis, mungkin harus berkonsultasi dengan dokter reumatologi terdekat. Karena memang sebagian besar penyakit-penyakit reumatik ini pengobatannya tidak cukup hanya dengan pemberian steroid ataupun dengan NSAID atau penghilang nyeri biasa, dan kita harus segera memberikan suatu obat khusus. Hanya saja memang obat khusus ini sangat tergantung dari diagnosis kita. Jadi diagnosisnya A, nanti obat khususnya akan berbeda. Sehingga bagaimana kita menegakkan diagnosis sedini mungkin itu sangat penting. Bapak Ibu, kita masih punya sekitar 5 menit lagi. Ada pertanyaan dari Pak Deni. Saya Deni didiagnosa SAS kurang lebih 6 bulan. Dan sekarang diberikan obat alkoxia dan sulfasalasin. Pertanyaannya, apakah obat-obat tersebut cukup aman dan ada efek jangka panjang? Terus sampai kapan saya harus makan obat ini? Silakan Dr. Awalia, Dok. Ya, terima kasih dok. Terima kasih Pak Deni. Ya, jadi kalau sudah tegak ini suatu AS, ya memang tadi pilihannya NSAID ya atau anti nyeri. Salah satunya ya etoricoxib ya atau arkoxia. Itu boleh diberikan, tapi mungkin jangan sampai 6 bulan ya. Mungkin kalau diberikan terus, Bapak minum terus ya maksimal 2-4 minggu lah. Nanti selanjutnya bila nyeri saja ya, bila nyeri saja. Lalu sulfasalasin juga boleh diberikan jangka panjang tapi dengan tetap memonitor ya fungsi liver, fungsi ginjal ya, dan tentu saja tetap harus berkonsultasi. Sekiranya memang nanti obat-obat minumnya tidak ngatasin, tidak mempan ya, misalnya arkoksianya di stop cuman pakai sulfa aja, terus nyerinya masih gitu, berarti mungkin sudah waktunya untuk apalagi AS ya, aksial ya,
untuk memberikan obat-obat tadi kata Dr. Nisa targeted ya, biasanya sih injeksi ya. Jadi tetap aja berkonsultasi dan dimonitor ininya klinis maupun laboratorisnya. Dari saya itu, Dok. Makasih, Dok. Untuk Dr. Mirsa, Dok, ada tambahan? Iya, Dok, mungkin sedikit aja, Dok. Karena tadi mungkin sudah disampaikan kalau pada pengobatan-pengobatan misalnya AS ini kita memang treat to target ya, jadi mengobati sesuai dengan target. Ya, memang kita harus nanti dokter akan memantau terus bagaimana aktivitas penyakitnya. Ya, apabila memang nanti membaik sampai paling tidak remisi, kalau remisi itu sulit ya, maka mungkin disease activity atau aktivitas penyakit yang ringan, maka itu kita bisa menurunkan untuk pengobatannya tadi. Apalagi memang kalau 6 bulan sudah terlalu lama ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Awalia ya. Nah, kalau memang belum bisa mencapai target tadi, maka kalau untuk ankylosing ya, kalau kenanya cuman kena di yang tulang belakang aja, ya memang harus dengan penggunaan obat-obat biologis nanti ya, tadi injeksi tadi yang diberikan untuk mengatasi penyakitnya tadi. Ya mungkin demikian, Dok. Baik, terima kasih Dr. Mirsa. Ada satu pertanyaan untuk Dr. Mirsa, mungkin ini. Untuk pemeriksaan HLA-B27 di Malang, di rumah sakit apa, Dok? Oh iya, ini berarti sekalian promosi ini berarti ceritanya ya, Dr. Sandra ya. Silakan, Dok. Ya. Enggak, jadi kalau untuk HLA-B27 itu kebetulan kita di Saiful Anwar ya, di rumah sakit Saiful Anwar itu sudah bisa untuk melakukannya. Jadi kalau memang dirasa perlu untuk pemeriksaan, maka silakan bisa ke Rumah Sakit Saiful Anwar untuk dapat diperiksakan HLA-B27. Nah, tetapi memang sampai saat ini sih pemeriksaan ini masih belum masuk ke BPJS ya, jadi ya terpaksa sih memang harus biaya sendiri dulu ya. Tapi ya nanti mungkin suatu hari nanti kita nggak tahu kapan ya. Mudah-mudahan aja semua pemeriksaan untuk penyakit-penyakit autoimun ini bisa di-cover semuanya. Ya mungkin demikian. Baik, terima kasih Dr. Mirsa. Pertanyaan terakhir untuk kedua pembicara kita hari ini. Selamat pagi dokter, kapan seseorang dengan keluhan nyeri pinggang perlu dipertimbangkan untuk dilakukan injeksi intraartikuler? Dan jika memang perlu, diberikan frekuensi berapa kali, durasi berapa lama sejak suntikan pertama? Silakan, Dok. Mungkin untuk Dr. Awalia dulu. Oh iya, baik. Terima kasih, Dr. Sandra. Sebetulnya terapi atau tata laksana nyeri pada penyakit rematik itu kuncinya cuma satu ya, Bapak Ibu-Ibu. Jadi atasi penyakit dasarnya. Itu sih kuncinya ya, atasi penyakit dasarnya. Jadi kalau nyeri pinggangnya itu karena AS ya, kita atasi AS-nya ya. Jadi tidak semua nyeri itu harus diinjeksi. Ini nyeri lututnya harus diinjeksi steroid intraartikuler. Nyeri pinggang harus diinjeksi ya. Jadi injeksi intraartikuler itu tidak mengobat ya, tidak mengobat. Jadi dia itu hanya mempercepat mungkin ya. Jadi apalagi ini pinggang ya, resikonya banyak struktur tadi jelasin Dr. Mirsa ya, di situ banyak saraf ya, banyak juga tendon, ligamen ya. Jadi sebetulnya di guideline pun injeksi intraartikuler di pinggang itu tidak jadi injeksi intraartikuler lebih diperuntukkan pada sendi-sendi yang perifer ya, misalnya di lutut, nah itu bisa ya, mungkin di bahu, nah itu bisa ya. Jadi hati-hati, yang paling penting sebetulnya tadi penyakit dasarnya diatasi dulu, nanti nyerinya akan hilang sendiri tanpa disuntik. Saya kira itu. Makasih Dr. Awalia. Untuk Dr. Mirsa ada tambahan, Dok? Silakan. Ya, Dok. Mungkin tadi sudah sama Dr. Awalia. Jadi memang autoimun atau penyakit radangan ini kan memang penyakit sistemik ya, yang mana kelenaknya kan satu tubuh ya. Ya, jadi penyakitnya tidak hanya ke sendi-sendi lokal aja. Ya, jadi memang pengobatannya memang harusnya sistemik. Jadi kita obat tadi. Ya, tetapi mungkin ada beberapa ya penyakit-penyakit yang memang hanya kenanya hanya beberapa sendi aja ya. Jadi mungkin hanya yang kenanya cuma satu sendi ya itu mungkin bisa kita berikan untuk injeksi-injeksi itu. Tetapi itu pun dengan pertimbangan. Jadi misalnya pasiennya memang nggak bisa nih dengan pengobatan oral, misalnya dia sakit perutnya, pernah kena perdarahan lambung dan sebagainya. Nah, mungkin kita bisa berikan dan injeksi steroid. Nah, tetapi memang ada yang perlu kita pertimbangkan ya untuk melakukan injeksi steroid ini ya. Tadi lokasi, tadi pinggang kan kita tidak bisa ya karena di sana memang strukturnya cukup kompleks ya. Lalu memang kebanyakan
pada nyeri-nyeri sendi yang perifer, misalnya tadi pada lutut, pada tempat-tempat yang lain ya, itu bisa kita pertimbangkan. Dan juga harus kita waspada juga efek sampingnya. Dan makanya itu pemberiannya pun juga tidak bisa rutin. Ya, jadi dulu pernah ada yang datang ke saya itu setiap 1 bulan sekali itu diinjeksi steroid terus. Nah, tapi akhirnya jadinya ini lututnya itu jadi semakin lama semakin tambah nyeri, akhirnya nggak selesai malah tambah nggak karuan. Ya memang karena efek sampingnya juga, karena itu tadi. Ya memang karena itulah kita harus waspada ya kalau untuk injeksi intraartikuler ini, terutama steroid, kita juga harus benar-benar tepat indikasinya dulu, apakah memang perlu diinjeksi atau tidak. Ya mungkin demikian. Baik, terima kasih untuk Dr. Mirsa dan Dr. Awalia. Terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti webinar kita dan sudah berpartisipasi aktif hari ini. Saya kembalikan kepada MC untuk acara selanjutnya. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dr. Sandra, Dr. Awalia, Dr. Mirsa, dan seluruh peserta webinar. Tidak terasa sampailah kita di penghujung acara. Sebelum kita akhiri acara webinar ini, kami mohon kesediaannya kepada moderator, kedua pembicara, dan seluruh peserta untuk bersama-sama melakukan sesi foto bersama. Kami mohon kepada tim AH Media untuk membantu sesi foto bersama ini. Baik. Terima kasih. Akhir kata, kami selaku panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini secara daring, dan terutama kepada moderator dan kedua pembicara yang telah membagikan ilmunya di acara webinar awam dalam rangka World Arthritis Day 2022 dan 50 tahun Perhimpunan Rheumatologi Indonesia. Kami selaku panitia juga mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau bila mana terdapat kekurangan dari penyelenggaraan acara ini. Kami tutup acara ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Ya, Terima kasih semuanya. Terima kasih, Dok. Dok. Terima kasih, Dr. Awalia. Ya, makasih. Terima kasih, Dokter. Izin live ya.